Oke, hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, di video kali ini maaf ya, saya lagi nggak di studio. Jadi barusan saya lihat peluncuran dari Redmi Note 11 series. Dan kebetulan saya lagi di luar kota. Jadi daripada nggak buat video, langsung saja saya buat video di dalam mobil. Ini lagi di perjalanan. Oke, di sini saya kurang begitu suka ya di peluncuran Redmi Note 11 series ini. Pasalnya untuk update di Redmi Note 11 series kali ini kurang begitu greget, nggak seperti di Redmi Note 10 tahun kemarin yang mendapatkan upgrade yang lumayan oke dari ke 9 ke 10 series. Kalau di 10 ke 11 ini kenapa Xiaomi agak loyo di seri Note di tahun ini? Dari beberapa bocoran-bocoran saya sudah melihat saya kurang begitu tertarik untuk si Redmi Note 11 kali ini. Dan di sini ada satu produk yang saya agak tertarik di seri Note 11 kali ini, yaitu di seri Note 11 yang biasa, bukan yang Pro dan bukan yang Pro 5G. Untuk produk yang diluncurkan kemarin tadi ada 3 ya, di si Redmi Note 11 yang biasa, kemudian ada si Redmi Note 11 Pro dan si Redmi Note 11 Pro 5G. Dan di sini saya coba untuk compare si Redmi Note 11 yang biasa dengan si Redmi Note 11 si Redmi Note 10 yang biasa. Kita bahas untuk segi harga di Redmi Note 11 terlebih dahulu. Untuk varian basic yang biasanya ada di 64GB, sekarang sudah nggak ada ya, semuanya ada di 128GB. Untuk RAM-nya ada 2 varian, 4GB dan 8GB. Untuk yang 4GB per 128 ada di harga 2499 atau 2.500 kembali 1.000 perak. Dan untuk yang 8 per 128GB ada di 2.799 atau 28 kembali 1.000 perak. Ini menarik. Oke. Untuk update ada beberapa catatan. Oh iya, untuk di sini saya belum pegang device-nya ya, karena untuk device-nya barusan bisa di pre-order tanggal 15 sampai dengan tanggal, kalau nggak salah tanggal 30, dan akan dikirimkan setelah 7 hari kerja. Jadi mungkin saya akan dapatkan device-nya di tanggal 22 kalau enggak di 23. Nanti akan saya coba unboxing dan saya tes untuk device si Redmi Note 11 ini. Kalau untuk si yang Pro dan Pro 5G baru bisa di pre-order pada tanggal 30 bulan Maret ya. Jadi enggak bersamaan. Oke, dari beberapa update dari si Redmi Note 10 yang biasa ke Redmi Note 11, di sini saya patokan pada GSM Arena ya. Saya mendapatkan catatan, ada 7 catatan update yang saya temui di Redmi Note 10 ke Redmi Note 11. Yang pertama adalah dari segi layarnya. Kita bahas untuk layar terlebih dahulu. Untuk layar sama-sama pakai AMOLED, tapi perbedaannya di Redmi Note 10 dia pakai Super AMOLED dengan tingkat kecerahan maksimal di 1100 nits. Dan untuk si Note 11 ini agak downgrade, dia pakai AMOLED saja dengan kecerahan cuma 1000 nits. Sebenarnya untuk AMOLED dan Super AMOLED ini ada beberapa perbedaan, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi secara kasat mata ini masih oke lah, masih terlihat vivid dan gonjreng. Untuk Super AMOLED dan AMOLED-nya masih bisa ditolerir. Dan untuk upgrade-nya, dia si Redmi Note 11 ini sudah dapat di refresh rate 90 Hz. Kalau untuk si Redmi Note 10 dia masih 60 Hz. Untuk perlindungan layarnya masih pakai Corning Gorilla Glass 3, jadi sama. Kemudian untuk upgrade yang kedua adalah dari segi desainnya. Di desain di Redmi Note
kemarin untuk finishingnya dia pakai finishing yang glossy. Jadi masih sama-sama plastik sih, tapi untuk si finishing dari Redmi Note 11 ini dia berfinishing matte. Jadi lebih terlihat elegan dan tidak menempel di jari. Kemudian untuk desainnya juga sedikit lebih mengotak ala-ala handphone kekinian yang nggak terlalu banyak lengkungan, tapi masih ada lengkungan di bagian belakang. Jadi untuk grip pegangannya mungkin akan lebih oke si Redmi Note 11 ini daripada yang Pro dan Pro 5G. Kemudian untuk upgrade yang berikutnya adalah dari segi chipset. Oke. Di chipset ini untuk untuk Redmi Note 10 dia pakai 67811 nanometer, dan untuk si Note 11 dia pakai 680 4G, masih 4G 6 nanometer. Untuk manufakturnya berbeda sangat jauh dari 11 ke 6 nanometer. Ini mungkin untuk dayanya lebih hemat sih Redmi Note 11 daripada si Redmi Note 10 karena manufaktur untuk chipsetnya jauh perbedaannya dari 6 ke 11. Untuk performanya sih mendapatkan update yang nggak terlalu signifikan sih. Untuk kelebihan si Redmi untuk kelebihan dari Snapdragon 680 dia memiliki itu tadi manufaktur yang berbeda antara 6 dan 11. Kemudian untuk kecepatan clock CPU-nya diklaim lebih cepat 9% untuk si 680 daripada 678. Kemudian untuk bandwidth memorinya 14% lebih tinggi daripada 678. Untuk skor Antutunya di sini saya belum bisa coba karena kalau nggak dicoba secara langsung untuk Antutu ini kurang begitu oke. Next ke perbedaan berikutnya antara si Redmi Note 10 dan si Redmi Note 11, yaitu di resolusi kamera yang baru. Untuk Note 10 dia pakai 48 megapiksel untuk kamera utamanya dan 8 megapiksel untuk ultrawide, kemudian masing-masing 2 megapiksel untuk makro dan deep. Untuk kamera utamanya ini mendapatkan upgrade lainnya sama semua, 8 megapiksel dan 2 megapiksel untuk deep dan makro. Untuk kamera utamanya di Note 11 dia pakai 50 megapiksel. Untuk kualitas fotonya mungkin menyusul ya karena saya belum pegang device-nya, dan lagi downgrade sama seperti si kakak yang kemarin saya bahas di Redmi Note 10 Pro 5G. Ini untuk perekamannya mentok cuma di 1080p 30 fps. Kalau untuk si Redmi Note 10 yang tahun kemarin dia bisa sampai di 4K 30 fps. Note 11 kali ini agak loyo ya untuk di perekamannya. Oke, next ke perbedaan berikutnya. Untuk speaker masih sama-sama stereo. Kemudian untuk perbedaan berikutnya di MIUI ini dapat update di MIUI 13 tapi masih sama-sama pakai Android 11 untuk kedua handphone ini. Kemudian untuk perbedaan berikutnya ada di NFC. Harga 2,5 juta sudah dapat NFC. Ini oke banget. Ini update yang menurut saya bisa dibanggakan Xiaomi karena bisa menghadirkan handphone 2,5 jutaan dapat NFC. Kalau untuk Note 10 kemarin dia belum ada. Oke, untuk baterainya sama-sama pakai 5000 mAh dengan kecepatan charger masih sama seperti Note 10 di 33 watt. Jadi untuk baterainya jadi sama, kecepatan chargernya juga sama. Kemudian untuk infrared buster masih ada dan semuanya mirip, masih ada semua. Dan untuk
varian warnanya juga sama-sama ada 3 macam, yaitu untuk Note 11 ini yang baru ada graphic gray atau yang hitam, keabu-abuan, kemudian ada pearl white, kemudian ada star blue. Oke, ada 7 catatan ternyata untuk si perbedaan antara si Redmi Note 10 dan Redmi Note 11 kali ini. Dan untuk compare secara langsung untuk kedua device ini akan saya lakukan mungkin setelah saya dapatkan si Redmi Note 11 setelah pre-order ya. Dan kita akan coba untuk cek kualitas kameranya, untuk kualitas gamingnya bagaimana dan lain sebagainya. Oke, demikian saja video ini saya buat compare antara si Redmi Note 10 dan Redmi Note 11 yang baru saja launching. Mungkin video ini akan tayang 1 hari setelahnya mungkin ya, karena saya agak sibuk dan mungkin agak terlambat. Gak apa-apa lah, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali buat video. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.